Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslia Safika, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dari program studi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 170762303. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah bisnis startup, saya akan menjelaskan terkait pitch deck dari kelompok saya, dari kelompok 5 yang sudah kita buat bersama-sama, yang sudah kita diskusikan bersama-sama, dan akhirnya di sini kita membuat bisnis yang kita beri nama Detik Tenang. Oke, jadi dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental itu semakin mendapat perhatian luas, terutama di kalangan anak muda dan juga masyarakat urban. Tingginya tekanan akademik, pekerjaan, serta ketidakpastian hidup pasca pandemi telah menyebabkan peningkatan kasus stres, kecemasan, dan burnout. Sayangnya, layanan kesehatan mental di Indonesia masih dianggap tabu dan juga tidak mudah diakses oleh publik secara umum. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, di era sekarang, kesehatan mental ini sudah sangat menjadi pusat perhatian gitu ya, beda dari tahun-tahun sebelumnya seperti di era 90-an atau 2000-an itu kan masih tabu banget ya tentang kesehatan mental ini gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada orang yang mengalami kesehatan mental yang sangat terganggu, itu biasa stigma dari masyarakat sekitar itu pasti buruk gitu. Mungkin mereka bisa mereka bilangnya gila lah atau apalah gitu tanpa memperhatikan kondisi dari orang tersebut gitu. Nah, tapi di era yang sekarang, karena sudah banyaknya edukasi melalui digital, lalu di era sekarang kita juga masyarakatnya semakin open minded lah ya, semakin terbuka. Jadi eh, terkait kesehatan mental ini sudah sangat-sangat diperhatikan lah oleh orang-orang gitu. Nah, tapi banyak orang yang ingin mencari bantuan saat mengalami kesehatan mentalnya terganggu gitu, tapi kita tuh bingung gitu harus mulai dari mana gitu, kita harus minta dari mana gitu. Bahkan ada juga yang untuk takut meminta bantuan karena takut dianggap lemah dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, masyarakat sangat-sangat membutuhkan akses layanan kesehatan mental yang cepat, aman, dan nyaman tanpa harus merasa dihakimi. Diperlukan ruang aman yang tidak terlalu formal, tapi tetap efektif untuk menenangkan diri atau mendapatkan bantuan awal. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini masih belum banyak layanan kesehatan mental kecuali psikolog gitu ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi masih banyak orang yang takut gitu untuk ke psikolog gitu ya mungkin. Jadi em, banyak orang-orang itu yang masih takut untuk ke psikolog itu beberapa hal atau beberapa alasannya itu mungkin karena takut akan stigma orang-orang sekitarnya gitu kayak ih kok lu ke psikolog sih gitu lu kenapa atau bla 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 atau mungkin ada juga yang ber ada yang takut akan biayanya dan segala macam atau mungkin ada takut juga akan diberi obat karena mereka mungkin nggak ngerasa seserius itu gitu kondisinya gitu. Jadi mereka sebenarnya cuman butuh didengar aja, butuh em, butuh tempat curhat aja gitu. Mereka butuh didengar, mereka butuh istirahat sejenak. Oleh karena itu mereka butuh layanan kesehatan mental yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu, di sini kelompok kami memberikan solusi Detik Tenang. Jadi, Detik Tenang ini menawarkan sebuah solusi inovatif berupa layanan booth kesehatan mental berbasis fisik yang ditempatkan di ruang-ruang publik strategis. Nah, di ruang-ruang publik strategis ini misalnya kayak di kampus atau di stasiun gitu. Jadi bayangkan kita lagi di kampus atau di stasiun, kita lagi capek, habis berkegiatan seharian, lalu di di kampus atau di stasiun itu kita menemukan ruang kecil yang nyaman, yang tenang, yang siap menyambut kita saat kita sedang merasa overwhelmed. Nah, jadi itulah konsep dasar dari Detik Tenang ini.
Oke, di sini untuk produk yang kita tawarkan itu ada booth fisik. Booth fisik ini didesain kedap suara, nyaman dan juga estetik, ramah pengguna dan juga inklusif. Lalu untuk fitur digitalnya ada layar interaktif untuk edukasi, audio relaksasi dan mindfulness. Dan ada juga form curhat atau evaluasi singkat. Lalu untuk layanan psikologisnya itu bisa konsultasi langsung by schedule. Jadi nanti kalian bisa menggunakan website kami dan mengatur schedule-nya di situ atau daring juga melalui aplikasi gitu. Jadi di sini kita memadukan pengalaman digital dan juga fisik gitu. Jadi kita nggak hanya bisa jadi kalian nggak cuma bisa menyimak konten edukatif, tapi kalian juga bisa langsung bicara dengan profesional di booth fisik kita tersebut, atau bisa juga dari jarak jauh. Oke, untuk potential marketnya di sini untuk konseling konseling singkat itu harga per sesi 35.000, lalu jumlah penggunanya 200 dikali 12 bulan itu totalnya 84 juta, lalu untuk relaksasinya itu 20.000. Lalu untuk modul edukasi interaktifnya ini 10.000. Jadi totalnya itu per tahun kita bisa mendapatkan 180 juta. Nah, artinya Detik Tenang ini bukan hanya berdampak secara sosial, tapi kita juga berkelanjutan secara bisnis. Kita ingin memastikan layanan ini terus berjalan tanpa tergantung donasi atau program yang sementara. Oke, di sini kita mendukung SDGs, SDG 3 dan juga SDG 12. SDG 3 yaitu Good Health and Well-being, memberikan akses layanan kesehatan mental yang mudah, aman, dan juga terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu SDG 12 yaitu Responsible Consumption and Production. Jadi kita akan mempromosikan konsumsi digital yang sehat melalui edukasi, kampanye sosial, dan fitur detox digital untuk menjaga kesehatan mental pengguna. Jadi kita percaya bahwa kampanye digital ini tuh harus seimbang gitu. Di saat semua orang terdistraksi oleh layar, oleh sosial media. Nah, di sini kita akan menghadirkan konsumsi digital yang sehat, yang melalui edukasi, kampanye sosial, dan fitur detox digital lainnya. Oke, untuk potential customer-nya, di sini untuk demografi kita fokus pada mahasiswa, pelajar, dan pekerja usia 17 sampai 35 tahun yang berlokasi di area kampus, coworking space, pusat komunitas dan transportasi publik Jakarta. Em, Lalu untuk psikografinya, kita menargetkan seseorang yang memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, yang menyukai ruang yang tenang, yang terbuka terhadap bantuan profesional, dan juga tertarik pada media edukasi digital atau interaktif. Dan untuk ekonomi grafinya, kita menargetkan orang-orang yang dengan penghasilan menengah ke atas, yang di atas 3 juta per bulan, tapi ini hanya untuk orang-orang yang bersedia mengalokasikan dana untuk kebutuhan well-being dan self-care secara rutin gitu. Jadi untuk orang-orang yang emang pengen menggunakan Detik Tenang ini secara rutin gitu. Tapi untuk em, mahasiswa atau pelajar yang penghasilannya 3 juta ke bawah itu masih bisa karena emang biaya layanan dari Detik Tenang ini masih sangat-sangat affordable. Oke, lalu untuk distribution channelnya, di sini kita ada penempatan booth di berbagai public space, lalu kita akan bekerja sama dengan institusi pendidikan dan juga komunitas, lalu kita juga ada sosial medianya. Nah, untuk hard selling dari Detik Tenang sendiri, kita em, menerapkan 3 hard selling. Yang pertama ada promo launching. Jadi promo launching ini berupa diskon 30% dan berlaku untuk akses pertama ke booth. Nah, aksesnya juga termasuk sesi konsultasi singkat dan juga relaksasi terpandu. Lalu hard selling selanjutnya ada free session. Jadi
Free session ini maksudnya kita gratis sesi relaksasi 15 menit dan berlaku untuk 50 pengguna pertama. Lalu selanjutnya ada buy one get one. Buy one get one ini maksudnya beli satu sesi konsultasi dapat satu sesi gratis untuk teman kita. Nah, hard selling ini berlaku saat kampanye Hari Kesehatan Mental Dunia. Jadi strategi-strategi yang kita terapkan ini sebenarnya bukan cuma sekedar marketing, tapi kita juga, tapi ini merupakan cara kita untuk memberi kesempatan pertama gitu bagi orang yang mungkin selama ini tuh belum pernah em, mengakses layanan mental health sama sekali. Lalu untuk skop market kita itu di sekitaran kampus, target lokasinya itu di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Business University, Telkom University, dan universitas-universitas lainnya yang berada di Jabodetabek. Lalu di sekitar public space dan community hub seperti Taman Menteng Jakarta atau M Block gitu kan, Blok M. Lalu di coworking space seperti GoWork, GoHive, pusat komunitas, dan ruang kreatif lokal gitu. Jadi di sini kita emang em, memilih lokasi-lokasi ini karena disinilah tempat anak-anak muda berkumpul gitu. Lalu untuk marketing triggersnya itu ada media, kita memanfaatkan em, iklan berbayar di Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Lalu untuk konten strateginya itu kita akan membuat edukasi ringan seputar stres, burnout, dan cara mengelola emosi. Jadi nanti konten yang akan kami buat ini kita akan seperti apa ya? Seperti teman gitu bagi orang-orang yang merasa kesehatan mentalnya terganggu gitu karena jadi kontennya ini nggak akan menggurui tapi menemani mereka seperti itu. Jadi kita akan memberi insight ringan yang menenangkan yang mereka akan merasa seperti didengar seperti itu. Oke, untuk expansion strategi atau pengembangan strategi kita ke depannya, yaitu ada tiga. Yang pertama, penambahan fitur dan lokasi. Kita akan menambah layanan seperti jurnal digital, audio mindfulness. Lalu untuk lalu kita juga akan mengembangkan booth tetap dan juga booth pop-up gitu. Kita akan mengembangkan booth permanen di lokasi-lokasi kampus, lalu booth pop-up juga kita akan menciptakan booth pop-up juga di event-event nasional seperti pameran, festival, dan juga seminar. Lalu kita juga akan bekerja sama dengan sistem kemitraan yang bisa membuka peluang franchise untuk komunitas sosial atau psikolog lokal. Jadi em, kita pengen Detik Tenang ini tuh menjadi gerakan gitu, bukan cuma sekedar produk. Di kita ingin Detik Tenang ini dimiliki oleh komunitas dan juga didukung oleh para profesional. Nah, di sini kita sudah menyiapkan proyeksi investasi yang detail seperti dari sektor booth production-nya, digital development-nya, human research, marketing, dan branding, dan juga venue-nya. Jadi total semuanya itu dan total saham yang dijual ini adalah 30%. Oke, ini juga untuk detail projection-nya. Oke, dan di sini ada tim dari kelompok kami. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya terkait bisnis yang sudah saya dan teman-teman saya diskusikan dan kerjakan bersama-sama. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.